Rian minta hak asuh anak pada Ria Ricis. Teuku Rian meminta hak asuh anak dalam sidang cerainya dengan Ria Ricis. Ada beberapa alasan yang membuatnya meminta hal tersebut pada majelis hakim. Hak asuh itu sebenarnya kita mintakan itu karena dengan beberapa alasan, salah satunya karena kesibukan Ricis. Tapi karena usia anak di bawah memang nanti ditempatkan kepada ibunya. Pihak Rian minta akses ke Moana juga tidak bisa dibatasi, kata Deddy Rizal Armidi selaku kuasa hukum Teuku Rian saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pihak Teuku Rian juga menyampaikan beberapa hal untuk menguatkan soal permintaan hak asuh anak. Kita sampaikan beberapa hal, Rian ada kesanggupan, ada rumah. Tapi itu lagi-lagi hanya menyampaikan ke majelis, ujar Deddy Rizal Armidi. Deddy Rizal Armidi berharap jika majelis hakim sudah memutus cerai Teuku Rian dan Ria Ricis, hak asuh anak juga akan dibagi secara adil. Jika dikabulkan kasus perceraian ini, diberikanlah hak juga kepada Rian, nggak ada salahnya meminta hak asuh anak. Hak asuh anak itu dua-duanya punya hak yang sama, harapnya. Proses sidang cerai antara Teuku Rian dan Ria Ricis masih terus berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, pihak Ria Ricis telah memberikan kesaksian lewat kedua kakaknya, Poppy Setiana Dewi dan Cindy Putri di hadapan majelis hakim. Selanjutnya, giliran pihak Teuku Rian yang akan membawa dua orang saksi pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Rencananya, Teuku Rian akan memboyong ayahnya dan pria berinisial D untuk bersaksi di pengadilan. Pihak Teuku Rian bantah minta biaya nafkah anak dari Ria Ricis. Teuku Rian disebut meminta hak asuh dan biaya nafkah anak di tengah proses sidang perceraian dengan Ria Ricis. Namun, Deddy Rizal Armidi selaku pengacara Teuku Rian membantah pihaknya pernah meminta nafkah anak selama proses sidang perceraian berlangsung. Tidak ada di dalam dokumen kami meminta nafkah anak, bantah Deddy Rizal Armidi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, seperti diberitakan Detik.com, Rabu, 27/3. Di sisi lain, Deddy tidak membantah bahwa Teuku Rian memang meminta hak asuh anak terhadap satu anak perempuannya. Karena pihak Teuku Rian sadar bahwa anak perempuannya masih di bawah umur, hak asuh anak kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Ria Ricis. Namun, pihaknya tetap memperjuangkan hak asuh anak karena beberapa alasan. Teuku Rian juga ingin tetap mendapatkan akses untuk bertemu dengan putrinya yang bernama Moana. Hak asuh itu sebenarnya kami mintakan karena dengan beberapa alasan. Salah satunya karena kesibukan Ricis, jelas Deddy. Tapi, karena usia anak di bawah, nanti ditempatkan kepada ibunya. Pihak Rian minta akses ke Moana juga tidak bisa dibatasi, tambahnya. Deddy sebagai kuasa hukum Teuku Rian bakal menyampaikan beberapa hal untuk menguatkan permintaan hak asuh anak kepada majelis hakim. Jika majelis hakim sudah memutus cerai Teuku Rian dan Ria Ricis, pihaknya berharap hak asuh anak juga akan diberikan secara adil. Kami sampaikan beberapa hal. Rian ada kesanggupan, ada rumah. Tapi, itu lagi-lagi hanya menyampaikan ke majelis, kata Deddy. Jika dikabulkan kasus perceraian ini, diberikanlah hak juga kepada Rian. Enggak ada salahnya meminta hak asuh anak. Hak asuh anak itu dua-duanya punya hak yang sama, tambahnya. Sebelumnya, pihak Ria Ricis menyebut Teuku Rian meminta hak asuh anak. Meski demikian, Hendra K. Siregar selaku pengacara Ricis menyebut Teuku Rian belum mengajukan gugatan resmi terkait hal itu. Hendra juga mengatakan sudah mengingatkan Teuku Rian bahwa hak asuh anak di bawah umur bakal diberikan kepada pihak ibu. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian masih di tengah proses sidang perceraian. Ria Ricis menggugat cerai Teuku Rian di Pajaksel pada tanggal 30 Januari lalu setelah menikah kurang dari 3 tahun. Ria Ricis menggugat 3 hal dari Teuku Rian, yaitu cerai, nafkah anak, dan hak asuh anak. Keduanya dikaruniai satu anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 2022 yang dikenal dengan nama Moana. Itulah berita yang pertama, yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Teuku Rian buktikan cintanya pada Ria Ricis hingga buat Rian suami Ricis lega dan bahagia.
Ricis ini kan sering banget wah Moki ada apa-apa hal-hal kecil tuh wah gitu dan bug itu kehilangan ya beradaptasi. Ya pagi-pagi sudah banyak sekali wartawan yang menghubungi saya mengenai Ria Ricis. Karena bagaimanapun juga yang namanya tahu persis tentang permasalahan adalah rumah tangganya dia sendiri antara Ria Ricis dan Rian. Oke ya jadi kita harus melihat bahwa pernikahan itu tidak hanya menikah dalam diri pribadi masing-masing tapi nikah dengan keluarganya dengan persepsinya dengan segala sesuatu kekurangannya. Bukan cuman kelebihannya saja yang kita lihat oke karena menyatukan sebuah kekurangan itu lebih sulit dibandingkan kelebihan masing-masing dari orang tersebut. Kalau kelebihan itu membawa kebahagiaan loh tapi kalau kekurangan itu membawa petaka yang kita tidak bisa tahu tentang sampai kapan kekurangan tersebut bisa kita tutupi. Kalau tidak kita saling pengertian seperti itu ya karena kembali lagi pernikahan itu bukan 1-2 hari atau 1 bulan tapi 1 kali dalam seumur hidup. Kalau bisa gitu jadi perbedaan-perbedaan persepsi, perbedaan tingkah laku dan sebagainya itu harus dibicarakan dan harus saling pengertian, harus saling merubah dan harus saling introspeksi. Karena kalau tidak seperti itu tentu tidak akan ada penyesuaian sampai kapanpun pernikahan itu mempersatukan dua kepala menjadi satu bukan cuman satu menjadi dua oke. Para netizen pun enggan jika hubungan mereka berakhir kandas begitu saja banyak yang menantikan tingkah keduanya saat bersama.